Shalom, shalom. Selamat pagi, salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Puji Tuhan. Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Sabtu 8 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga harus yakin dan percaya Tuhan juga pasti memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, yang kita ambil dari pembacaan kitab 29 hari bersama kitab 1 Tawari. Dan luar biasa, hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan kitab 1 Tawari. Selama 29 hari kita telah lalui dan saya sangat yakin banyak hal yang saudara sudah dapatkan dari Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan membaca kitab 1 Tawari pasal yang ke-29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul perenungan kita hari ini, berkorban dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Daud adalah salah satu contoh tokoh besar di dalam Alkitab yang begitu mengasihi Tuhan. Ratusan pasal yang bermuat dalam Mazmur itu adalah bukti betapa ia sangat karib dengan Tuhan dan mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan bukti lain betapa kasih Daud kepada Tuhan adalah ketika Salomo hendak membangun bait suci. Ia dengan sukarela dan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan ini. Daud berkata, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni. Begitu pula dari pemimpin-pemimpin lainnya terkumpul 5.000 talenta emas dan 10.000 talenta perak. Belum termasuk persembahan-persembahan lainnya. Bayangkan, persembahan yang demikian besarnya itu diserahkan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan sukarela, tulus ikhlas, bahkan dengan sukacita. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mereka sadar betapa Ia mengasihi umat Israel dengan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun dengan mujizat-mujizatnya yang ajaib, hingga sampai ke tanah perjanjian, itu Kanaan. Dan sudah seharusnya jika mereka membalas kasih Tuhan itu dengan apa yang mereka miliki. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita berpikir, saya tidak punya harta atau materi yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan seperti Daud. Apa yang bisa kuberikan untuk Tuhan? Jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan itu hanyalah berkaitan dengan harta, materi, atau uang. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Kita dapat memberikan hidup kita dapat memberikan waktu kita, tenaga kita, dan juga talenta yang kita miliki. Persembahkan sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan dari hidup kita melalui pelayanan di gereja, bahkan saat kita ada dalam keluarga kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Bukankah itu adalah sebuah pelayanan? Saat kita menjadi bos, saat kita jadi atasan, saat kita jadi bawahan, saat kita bekerja di kantor, dan apa saja yang kita bisa kerjakan dalam keseharian kita, lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Dan itu merupakan sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih saat kita harus melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Lakukan dengan segenap hati, bukan karena kita punya talenta dan kelebihan, tapi karena memang kita ingin memberikan apa yang kita punya. Karena kebaikan Tuhan, kita tidak pernah dapat balas dengan apapun yang kita punya. Sebab yang kita punya pun adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah sebagai sebuah tindakan ucapan syukur yang lahir dari ketulusan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah dapat dibalas dengan apapun yang kita bisa kerjakan. Tapi paling tidak kita punya niatan hati untuk mengembalikan segala apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, talenta kita, hidup kita, dan semua yang ada pada kita. Persembahkan
sebagai sebuah persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan saja. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.